Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali masih dengan saya Ana Ogi di channel Pena Digital. Ya, pada video kali ini kita akan membahas ya bagaimana menyelesaikan soal UKK spreadsheet untuk kompetensi keahlian layanan perbankan ya. Nah, jadi di video ini kita akan mencoba membahas bagaimana menyelesaikan soal UKK spreadsheet ini ya. Soal ini saya dapat dari internet seperti yang sudah pernah di-share ya. Nah, di sini soalnya sudah saya buat ya. Jadi soal ini saya sudah buat dalam bentuk tabel seperti ini, dan seperti biasa video saya ini saya tidak menjelaskan cara membuat tabelnya dan tulisannya karena saya yakin Anda sudah familiar dengan cara-cara menyelesaikan membuat tabel dan tulisannya seperti itu. Nah, di sini kita fokus kepada pembahasan rumus ya, pembahasan rumus atau formula yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal UKK ini ya, seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung saja. Jadi di soal ini sudah disediakan 3 soal ya, soal 1, soal 2, dan soal 3. Dan di sebelah kanan saya sudah tuliskan ketentuan soalnya ya, bagaimana petunjuk menyelesaikan soalnya. Oke, kita mulai saja. Kita mulai di soal pertama. Di soal pertama, jika kita perhatikan ya, di sini ada yang berwarna selain putih ya. Ini artinya kita harus isi dengan menggunakan petunjuk soal yang ada di sebelah kanan ya. Nah, kita mulai saja. Yang pertama di sini ada keterangan untuk bagian pertama. Buat data tersebut seperti pada tabel di atas. Oke, ini sudah kita buat. Selanjutnya bagian A ya, maksudnya yang lama pengerjaan, kita diminta untuk nilai waktunya di sini itu dihitung dari tanggal selesai ya, tanggal selesai sampai dengan tanggal mulai ya, sampai dengan tanggal mulai. Tipe data diakhiri dengan karakter hari. Jadi maksud ketentuan soal ini di kolom lama pengerjaan, untuk mendapatkan lama pengerjaan itu diperoleh dengan cara tanggal mulai tanggal selesai yang ada di sel E8 itu kita kurangi dengan sel E6 yang ada tanggal mulainya. Kemudian di belakang karakter tersebut, di belakang angka tersebut selisihnya diberikan karakter hari ya, seperti itu maksudnya. Jadi kalau maksudnya di sini tanggal selesai tanggal 4, tanggal mulainya tanggal 1, berarti selisihnya 3 hari. Maka ada tulisan hari di belakang angka 3. Itu yang dimaksud dari soal tersebut. Oke, kita akan menyelesaikan. Yang pertama, untuk mengerjakan soal lama pengerjaan, karena di sini tipenya waktu ya, tanggal, maka ada baiknya sel E6 dan seterusnya yang ini kita blok dulu ya. Kemudian pastikan formatnya tanggal ya. Kita masuk ke number. Nah, di sini pastikan date. Pastikan formatnya date dulu, bukan teks dan yang lain ya. Pastikan formatnya di number, date ya, tipenya seperti ini. Oke, kemudian setelah itu untuk mengetahui berapa lama pengerjaan, berarti kita cukup hanya mengurangkan dari kolom tanggal selesai dikurang dengan tanggal mulai. Oke, berarti untuk lama pengerjaan rumusnya kita mulai dengan sama dengan, kemudian kita klik tanggal selesai yang ada di sel E9 ini, tanggal 4 bulan 4, kita klik. Kemudian kita kurangkan dengan tanggal mulai yang ada di sel E6. Nah, kemudian karena di tanggal mulainya letaknya di satu sel dan nanti formula ini kita akan tarik ke bawah, maka supaya sel E6 tidak berubah formatnya juga, tidak berubah ke bawah ketika ditarik, maka sel E6 harus kita kunci ya, dengan cara menekan F4. Nah, seperti itu. Itu ada lambang dolarnya ya, itu artinya selnya dikunci. Selanjutnya diberikan karakter hari di belakang, maka kita bisa berikan tambahan lagi ya, rumusnya sama dengan lambang sama dengan lambang dan begitu ya. Kemudian kita berikan karakter hari, kutip spasi hari. Nah, seperti ini ya. Jadi formulanya seperti ini, E9 dikurang E6 yang sudah dikunci, dan format dan
kemudian tanda kutip spasi hari. Kenapa saya beri spasi? Maksudnya supaya dari angka dengan hari itu ada spasinya begitu ya. Oke, kemudian saya enter. Ya, di sini sudah tertulis 3 hari ya. Ini diperoleh dari tanggal selesai dikurang dengan tanggal mulai. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Ya, seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat di lama pengerjaan sudah terisi selisih dari tanggal selesai dengan tanggal mulai, kemudian di belakangnya ada karakter hari seperti ini. Oke. Selanjutnya kita berpindah ke bagian B, yaitu kolom jumlah nilai ya. Jumlah nilai. Di sini ada keterangan jumlah nilai itu diperoleh dari nilai mata lomba gunakan fungsi sum. Ya, kita diminta untuk menggunakan fungsi sum. Maka formula yang kita gunakan, jumlah nilai di sini sama dengan sum buka kurung, kita blok dari jurnal umum yang berisi angka sampai dengan kolom spreadsheet ya. Jadi menggunakan format sum ini akan menjumlahkan 3 kolom ini dan angkanya akan masuk di kolom jumlah nilai. Kemudian saya enter. Ya, sudah terisi ya. 400. Saya tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Selanjutnya kolom rata-rata nilai ya. Kita bisa lihat petunjuknya di sini. Rata-rata nilai itu diambil dari nilai lomba, nilai mata lomba gunakan fungsi frec. Oke. Maka kita masuk di sini di rata-rata nilai, kita klik X sama dengan frec buka kurung, kemudian kita blok dari kolom jurnal umum sampai dengan spreadsheet. Enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Ya. Kemudian di kolom keterangan ya, kolom keterangan di sini ada keterangan. Kita baca dulu. Dari rata-rata, jika nilai rata-rata di atas atau sama dengan 78 maka kompeten. Oke. Kemudian jika di kolom rata-rata nilainya kurang dari 78 maka belum kompeten. Oke, maka di sini kita bisa menggunakan formula if ya. Kita mulai di kolom keterangan sama dengan if jika patokannya dari rata-rata nilai yang ada di kolom M ini ya. Maka saya klik di M9. Jika M9 lebih besar sama dengan 78, nah itu logikanya, makanya bagaimana? Maka muncul tulisan kompeten ya. Kutip kompeten. Nah, seperti itu. Jika tidak, artinya jika nilainya kurang dari 78, maka tertulis tulisan belum kompeten ya. Belum kompeten. Oke. Jadi formatnya seperti ini. Jika M9 lebih besar sama dengan 78, maka yang muncul adalah tulisan kompeten. Kemudian jika selain dari syarat pertama, maka yang dijalankan adalah yang tulisan belum kompeten ya. Kemudian kita enter. Oke. Saya perbesar dulu. Kemudian kita tarik ke bawah. Ya, di sini bisa dilihat ya, di kolom keterangan semuanya kompeten. Kenapa? Karena di kolom nilai rata-rata nilai ini tidak ada nilai yang di bawah 78 ya. Maka di sini di kolom keterangan dia semuanya berisi kompeten ya. Oke, selanjutnya di bagian bawah di sini ada jumlah skor ya. Jumlah skor. Jika kita lihat di sini kita diminta jumlah skor per lomba dari nilai total per mata lomba. Kita diminta gunakan fungsi sum ya. Kemudian untuk rata-rata nilai diminta menggunakan fungsi frec. Kemudian nilai terbesar diminta menggunakan formula max. Begitu juga nilai terkecil kita diminta menggunakan formula min. Oke, kita akan masukkan rumusnya di sini. Jumlah skor berarti kita masukkan rumus sum ya. Kita blok dari atas sampai ke bawah. Enter. Kemudian rata-rata nilai kita bisa masukkan formula frec. Kita blok lagi dari atas ke bawah.
kemudian nilai terbesar kita masukkan format max, sama dengan max buka kurung. Begitu juga yang nilai terkecil kita bisa gunakan formula min, sama dengan min buka kurung, dari atas ke bawah kita blok, tutup kurung, enter ya. Kemudian yang di sebelah kanannya kita cukup memblok dari sini, dari jurnal umum ya, dari kolom jurnal umum ini kita blok ke bawah, kemudian kita tarik ke kanan ya. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini ada yang nomor 3, kita diminta buatlah grafik berdasarkan rata-rata nilai. Oke, kita diminta untuk membuat grafik berdasarkan rata-rata nilai. Jadi patokannya adalah nama siswa ya, dari nama siswa dengan rata-rata nilai. Oke, kita akan buat grafik, dan di sini tidak ada keterangan grafiknya model apa. Maka berarti ya kita buat grafik aja yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya modelnya, tapi berpatokan pada rata-rata nilai. Oke, maka di sini untuk membuat grafiknya saya cukup memblok dari kolom nama sampai ke bawah. Begitu juga kolom rata-rata nilai. Oke, selanjutnya saya klik insert. Nah, insert. Di sini ada muncul banyak grafik ya, model grafik. Bisa yang kolom 3D seperti ini, bisa juga yang pie seperti ini. Nah, saya coba pakai yang grafik batang aja ya, grafik batang yang 3 kolom 3D seperti ini ya. Nah, seperti ini aja. Oke, sudah selesai. Kemudian ini kita tinggal, ini sudah muncul ya, namanya sudah muncul, rata-rata nilai bisa, atau ini bisa juga kita ganti menjadi ini ya, daftar nilai ujian kompetensi gitu. Tapi tadi patokannya adalah rata-rata nilai ya. Sudah, saya kira sudah cukup seperti ini. Nah, oke, ini soal yang pertama ya, soal yang pertama. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua juga saya sudah buat formatnya, kita hanya tinggal memasukkan rumus yang cocok digunakan. Oke, baik, kita mulai ya di kolom sebelah kanan. Di sini kita langsung saja di soal bagian kedua. Kolom pekerjaan, artinya kolom F, bagian pekerjaan itu diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika di kode status A maka pekerjaannya karyawan, jika statusnya B maka mahasiswa, jika statusnya C maka pekerjaannya pelajar. Oke, maka formula yang kita gunakan adalah formula if ya. Kita mulai dengan sama dengan if buka kurung, patokannya adalah di kode status, maka saya klik di E8 ya. Jika E8 sama dengan kutip A ya, makanya berarti titik koma. Titik koma di sini sesuai dengan format komputernya masing-masing. Jika E8 sama dengan A, maka pekerjaan seharusnya karyawan. Kutip karyawan. Kutip lagi. Selanjutnya titik koma. Kemudian kita masukkan lagi if lagi. Jika E8 sama dengan kutip B, maka yang muncul tulisan adalah mahasiswa. Oke, untuk yang kode status C kita bisa gunakan if lagi, tapi di kasus ini saya nggak perlu lagi, saya langsung tulis aja. Seharusnya yang muncul adalah pelajar gitu ya. Pelajar, kutip tutup kurung 2 kali ya, karena buka kurungnya sekali, tutupnya juga 2 kali. Oke, kemudian saya enter. Nah, kita bisa lihat ya, saya tarik ke bawah. Oke, sekarang kita cek ya apakah sudah betul atau tidak. Jadi jika di kode status A, maka harusnya yang muncul tulisan adalah karyawan ya. Di sini kita bisa lihat sudah betul. Kalau kode status B, yang muncul tulisan adalah mahasiswa. Kalau C, pelajar ya. Oke, jadi kita bisa lihat di kolom pekerjaan rumusnya sudah betul ya. Kita hanya menggunakan formula if bercabang. Selanjutnya kolom biaya ya, kolom biaya. Di sini kita diminta ya, kolom biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP.
Oke, tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan kode kelas sebagai kunci. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Ini ada tabel VLOOKUP-nya, kemudian ada juga tabel HLOOKUP. Oke, kita diminta dengan menggunakan fungsi label ya. Artinya tabel VLOOKUP dan HLOOKUP ini kita beri nama dulu, kita beri nama ya. Sekalipun sebetulnya tidak menggunakan nama juga boleh ya. Namun karena di soal diminta menggunakan fungsi label, maka kita harus blok dulu ya. Caranya seperti ini. Untuk tabel VLOOKUP ya, saya blok dari 101 sampai dengan 1 juta ini ya. Kemudian saya klik di sini di tulisan B25, saya ketik namanya VLOOKUP aja untuk membedakan ya. VLOOKUP. Oke, saya enter. Kemudian untuk kolom untuk HLOOKUP yang tabel ini juga sama ya. Untuk tabel ini juga sama, saya blok dari sini. Oke, ini juga saya klik di sini, beri nama HLOOKUP. Enter. Oke. Nah, jika sudah, maka kita tinggal masukkan format rumus formula VLOOKUP dan HLOOKUP-nya. Oke, untuk kolom biaya kita ketikkan formulanya. Di sini menggunakan kode kelas ya. Perhatikan di sini ada kode kelas yang ini dengan yang di sini ya. Oke, maka kita masukkan formulanya sama dengan VLOOKUP buka kurung, yang jadi patokan adalah kode kelas, berarti yang ini. Kemudian kita masukkan tadi fungsi labelnya. Tadi fungsi label saya menggunakan tulisan VLOOKUP, maka saya ketik juga VLOOKUP tutup titik koma. Yang diambil adalah biaya ada di kolom bagian kedua ya, maka saya ketik angka 2 tutup kurung, enter. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi kalau kodenya 101, biayanya 500.000. Oke, ini kita tarik ke bawah. Oke, sekarang kita cek ya. Kalau kodenya 102, maka seharusnya 450. Kita lihat di sini 102 biayanya 450. Kalau kode 103 biayanya 750. Kita bisa lihat di sini yang Rita ya, ini ya. Ini angkanya 750. Begitu juga yang 104 kode yang muncul adalah 1 juta. 104. Nah, ini ya. Jadi formula yang kita masukkan sudah betul ya. Selanjutnya untuk kolom diskon ya. Kolom diskon diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dengan fungsi label, dengan menggunakan kode kelas sebagai kunci, kemudian dikalikan dengan biaya. Oke, kita masukkan rumusnya. Rumusnya tadi kalau di kolom biaya kita menggunakan formula VLOOKUP, dan diskon ini kita diminta menggunakan formula HLOOKUP ya. Di sini sudah tadi kita sudah buatkan labelnya. Kita akan masukkan rumusnya di sini sama dengan HLOOKUP buka kurung, yang jadi patokan adalah kode kelas. Maka saya klik lagi yang di 101 titik koma. Kemudian kita masukkan fungsi label. Tadi sudah kita beri label adalah HLOOKUP titik koma. Yang diminta adalah kita lihat di sini diskonnya itu ada di kolom, ada di baris kedua, maka saya masukkan angka 2 juga seperti ini. Kemudian dikalikan dengan biaya, berarti kita bintang biaya ya. Jadi rumusnya seperti ini, HLOOKUP buka kurung C8 HLOOKUP lagi. Kenapa HLOOKUP? Karena tadi saya beri label HLOOKUP ya. Kalau misalnya label yang lain ya silahkan diganti dengan nama labelnya masing-masing. Kemudian saya enter ya. Kita bisa lihat ya, sudah muncul di diskon. Saya geser ke bawah ya. Selanjutnya di kolom biaya bersih, di sini diminta dengan menggunakan biaya dikurang diskon. Maka format yang kita gunakan seperti biasa, sama dengan yang kolom biaya dikurang dengan diskon. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, sudah jadi. Kemudian di sini diminta ada kolom total, rata-rata, maksimum, minimum. Oke, kita masukkan rumusnya seperti biasa. Total berarti sum. Kita blok dari atas ke bawah.
Kemudian rata-rata kita menggunakan formula F-rate. Kita tarik dari atas ke bawah. Kemudian maksimum kita menggunakan formula max. Kemudian minimum sama dengan min. Kita tarik dari atas ke bawah. Ya, seperti ini. Kemudian kita geser ya ke kanan untuk mengcopy rumusnya. Oke, kemudian kita berikan format desimal ya dan rupiah. Oke, kita bisa gunakan ini Rp Indonesia. Kita hilangkan desimalnya. Ya, seperti ini ya. Nah, sudah beres untuk soal yang kedua. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang ketiga atau yang soal yang terakhir. Nah, di sini ada tabel penyusutan aktiva tetap metode garis lurus. Jadi kita diminta untuk mengisi kolom penyusutan, akumulasi penyusutan dengan nilai sisa ya, dengan menggunakan for fungsi finansial SLN ya. Oke, kita akan masukkan rumusnya. Untuk penyusutan itu diperoleh dengan masukkan rumus sama dengan SLN ya. SLN ini adalah untuk menghitung rata-rata aktiva tetap, penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus ya. SLN buka kurung. Nah, kita bisa lihat di sini ada tulisan cost. Cost itu artinya harga perolehan. Maka kita klik yang harga perolehan di atas 250 juta. Kita kunci ya. Kenapa kita kunci? Supaya jika kita tarik ke bawah ya, rumusnya kolom costnya, harga perolehan begitu dan yang lain juga tidak akan berubah. F4 titik koma. Selanjutnya self-fact. Self-fact di sini artinya residu atau nilai sisa. Maka saya klik lagi yang sel D7. Ini juga sama, saya kunci titik koma. Selanjutnya umur ekonomis. Saya klik di D6, sel D6, saya kunci juga. Ya, kemudian tutup kurung. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Ya, beres ya. Nah, salah satu ciri khas dari metode garis lurus adalah penyusutan setiap tahun itu selalu sama ya. Nah, kita bisa lihat di sini penyusutan tahun pertama 16 juta itu sama dengan penyusutan tahun selanjutnya. Selanjutnya di sini ada kolom akumulasi penyusutan. Untuk tahun pertama, akumulasi penyusutan tahun pertama, maka kita mengambil dari penyusutan yang ada di kolom pertama juga ya. Enter. Nah, selanjutnya untuk akumulasi penyusutan tahun kedua, nah, kita bisa menggunakan rumus seperti biasa saja, sama dengan saya klik akumulasi penyusutan tahun pertama. Ini saya tambah dengan penyusutan tahun kedua. Jadi D10 ditambah dengan C11 ya. Saya enter. Selanjutnya untuk ke bawah saya tinggal tarik. Ya, seperti ini. Selanjutnya nilai sisa ya. Nilai sisa itu diperoleh dengan cara mengurangkan harga perolehan yang ada di atas dikurang dengan akumulasi penyusutan. Oke, kita masukkan rumusnya sama dengan harga perolehan. Ini saya kunci ya, supaya ketika datanya ditarik tidak berubah ke bawah. Kemudian kita kurang dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Saya enter. Oke, sudah muncul ya. Artinya nilai sisa ini artinya harga perolehan 250 juta dikurang 16 juta begitu ya, ketemu 234 juta. Selanjutnya saya tarik ke bawah. Ya, sudah ketemu ya. Saya gunakan akuntansi, format akuntansi. Oke. Ya, sudah ya, sudah beres. Nah, ini cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan 3 soal ini ya. Soal ini adalah soal UKK perbankan. Oke, mungkin demikian pembahasan saya. Bagi yang membutuhkan file soal maupun yang hasil pekerjaan, nanti bisa dicek di deskripsi video saya. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.